Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi kita yang serba terbatas. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas materi tentang pencemaran atau polusi lingkungan. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saat ini, masalah yang serius yang terjadi di seluruh dunia, terutama negara kita Indonesia, adalah polusi atau pencemaran. Sedangkan pencemaran itu berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak pencemaran atau polusi yang terjadi yang dapat berdampak terhadap kesehatan serta dapat mencemari lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang mengubah dari bentuk awal ke keadaan yang lebih buruk. Pencemaran lingkungan dengan kata lain merupakan kerusakan lingkungan. Perubahan yang terjadi lebih buruk ini sebagai akibat dari adanya bahan-bahan pencemar yang masuk atau disebut polutan. Jadi, polutan adalah adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat dari polutan dapat menimbulkan perubahan baik itu unsur fisik, biologis maupun kimiawi di dalam suatu lingkungan yang mana bisa berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman. Jadi intinya polutan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran, diantaranya degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya kotoran manusia atau hewan serta limbah tumbuhan ya, yang mana bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik. Kemudian yang nomor 2, non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu. Contohnya seperti merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain sebagainya ya. Ini sangat berbahaya sekali. Kita masuk ke faktor penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didasarkan pada perubahan kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan secara ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Adapun faktor penyebab pencemaran lingkungan secara rinci adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah hasil kegiatan manusia, diantaranya limbah rumah tangga, kemudian limbah hasil produksi pertanian atau penggunaan pestisida seperti yang kalian lihat di gambar. Kemudian ada penggunaan kendaraan baik itu motor, mobil, produksi pertambangan, serta produksi industri. Nah, yang kedua merupakan proses perubahan alamiah. Pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanis dan tektonik, serta unsur-unsur di udara. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu hasil kegiatan manusia dan proses perubahan alamiah. Kemudian jenis-jenis pencemaran. Pencemaran di bumi banyak sekali jenisnya. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh senyawa, gas tertentu, senyawa padat, cair, dan faktor lainnya. Berikut merupakan jenis-jenis polusi yang dikenali saat ini dan kerap terjadi.
pertama adalah pencemaran udara. Kualitas udara yang buruk akibat pencemaran merupakan faktor terpenting dalam kehidupannya. Padatnya kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan kota-kota besar sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Tidak heran jika kota-kota besar tersebut menjadi asupan utama penyebar polusi udara. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah ancaman yang banyak dikhawatirkan oleh manusia karena air merupakan sumber kehidupan. Jika air yang telah tercemar oleh senyawa organik maupun anorganik, maka akan mudah menjadi media berkembangnya berbagai penyakit. Jadi jelas ya. Kemudian ada pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Permukaan tanah yang tercemar zat berbahaya atau beracun dapat menguapkan zat beracun yang terbawa air hujan dan masuk ke dalam lapisan tanah dalam sehingga fungsi tanah tidak bisa baik seperti biasanya ya. Oke, yang keempat ada pencemaran suara atau istilahnya kebisingan ya. Polusi suara adalah gangguan lingkungan yang disebabkan oleh suatu suara atau bunyi yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan makhluk hidup di alam dan sekitarnya. Suara bervolume tinggi membuat daerah sekitarnya menjadi kurang menyenangkan dan bising. Adapun penyebabnya seperti kendaraan bermotor, suara petir, suara pabrik, suara kereta api ya. Oke, kita masuk ke dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming ya, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair sehingga permukaan air laut semakin meninggi. Akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Adapun tingkatan 1 yaitu gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan 2, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkatan 3, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian akibat hama atau penyakit ya. Tingkatan 4, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan akibat polusi udara. Tingkatan 5, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Terakhir, tingkatan 6, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global, yaitu yang tadi ya, global warming. Terakhir, cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Penanggulangan adalah cara yang dilakukan jika telah terjadi suatu kesalahan agar tidak semakin parah. Berikut merupakan upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan. Di antaranya, mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk. Kemudian melakukan penghijauan seperti menanam pohon ya, menanam tanaman atau apa. Yang keempat, penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Kemudian ada pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Serta pengawasan akan penggunaan bahan kimia misalnya pestisida dan insektisida yaitu dalam bidang pertanian. Alhamdulillah, materi tentang pencemaran atau polusi lingkungan telah selesai.
Semoga kalian paham dan mengerti. Silahkan cari literasi yang lain mengenai materi pencemaran atau polusi lingkungan. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kalian bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah melalui ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.